Nah ditonjok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channel YouTube aku. Aku Adisti Rizky Putri, aku berumur 18 tahun. Jadi di video pertamaku kali ini akan menceritakan tentang kisah Ruth Ellis yang berakhir di penjara dengan vonis hukuman gantung karena toxic relationship. Jadi buat kalian yang penasaran, jangan kemana-mana, tonton terus sampai habis. Jadi pertamanya ini kita perkenalan dulu, kita tahu dulu sebaiknya latar belakangnya si cewek ini kayak gimana. Jadi cewek ini namanya Ruth Ellis. Si Ruth Ellis ini anak kelima dari 6 bersaudara dari pasangan Elisabetta Goethals dan ayahnya bernama Arthur Hornby. Jadi si Ellis ini nih lahir di Wales Utara. Nah, si keluarganya ini sering pindah-pindah nih dari kota A ke kota B, kota C gitu. Nah, akhirnya itu nama keluarganya diganti di Nelson, tepat setelah kelahiran kakak keempatnya si Ellis pada tahun 1925. Nah, si emak bapaknya ini sebenarnya bukan asli dari warga setempat. Jadi si emak bapaknya ini beda gitu loh. Jadi si emaknya itu berasal dari pengungsian Belgia, sedangkan bapaknya ini pemain selo di Manchester. Terus dia nikah 1920. Nah, dia nikah, punya anak 6, kelimanya si Ellis. Ellis ini bersekolah di Senior Girl High School di Basingstoke. Pada 14 tahun ini, si Ellis ini pergi kerja jadi pelayan. Si Ellis pada 17 tahun itu hamil oleh Clark yang seorang tentara. Nah, si Clark ini akhirnya sini melahirkan seorang putra yang diberi nama Clark Andrea Nelson yang bisa dipanggil sebagai Andy. Nah, ini putra pertamanya nih, anak pertama dia. Nanti banyak-banyak lagi anaknya. Sang ayah ini sering ngirimin uang selama cuma setahun doang, habis itu berhenti gitu aja. Nah, udah akhirnya Ellis ini menjadi nyonya rumah di sebuah klub. Pekerjaannya ini sebagai permodelan telanjang. Habis itu dibayarnya secara signifikan, katanya melebihi dari pabrik dan administrasi katanya gitu. Klub ini kan pasti punya manajer kan. Nah, si manajernya ini sering memeras karyawannya, terutama si Ellis. Lalu pada tahun 1950, si Ellis ini mendapatkan uang sebagai pelacur. Dan dia hamil oleh salah satu pelanggan tetap dia. Akhirnya digugurin. Lalu pada 8 November 1950, dia ini menikah dengan George Johnston Ellis. George ini pernah jadi pelanggan di tempat si Ellis kerja, kayak gitu. Nah, si George ini kepribadiannya tuh buruk banget karena dia tuh pemabuk, pecandu alkohol keras, terus egois, cemburu. Pernikahannya memburuk dengan cepat karena si Ellis ini ngerasa kalau George ini suaminya selingkuh gitu katanya. Terus ditinggalin, nggak cerai tapi ditinggalin gitu aja. Tapi si George ini balik lagi, ditinggalin balik lagi, ditinggalin balik lagi. Siapa yang kayak gitu? Pada tahun 1951, si Ruth ini sedang hamil dan dia muncul tanpa akreditasi di sebuah film sebagai Ratu Kecantikan. Ini dia melahirkan anak perempuan namanya Georgina. George ini nggak ngaku, ini bukan anak gue, ini anak siapa, katanya gitu. Nah, akhirnya nggak ngaku, cerai lah mereka akhirnya. Lalu 2 tahun kemudian pada tahun 1953, si Ruth Ellis jadi manajer di Little Club dan mendapat banyak hadiah dari penggemarnya. Terus itu dia juga punya teman selebriti gitu beberapa. Nah, di tahun ini juga dia kenal sama si David Blakely. Dan si David Blakely ini 3 tahun lebih muda dari si Ellis. Berondong. Blakely ini alumni dari
Shrewsbury dan Sandhurst. Blakely ini udah tunangan sama Mary Dawson, tapi dia tuh pindah ke tempatnya Alice ini buat begitu. Akhirnya si Alice ini hamil, diaborsi lah, digugurin lagi sama dia. Lama kemudian Alice ini bertemu sama Desmond. Desmond ini seorang pilot angkatan udara, pilot perang angkatan udara. Dia ini lahir tahun 1922, tapi si Desmond ini resign dari pekerjaannya sebagai pilot di tahun 1946 dan menjadi direktur bisnis keluarga Ocean & Co. Jual tembakau, grosir dan eceran gerai di London dan Wales Selatan. Pas Ruth ini dipecat sebagai manajer di Little Club, dia ini tinggalnya sama Desmond. Nah, si Blakely ini nggak tahu lah kemana. Tapi hubungan dia sama Blakely ini masih lanjut, tapi makin lama makin parah. Toxic relationship, guys. Dia udah main tangan, udah main kata-kataan. Si Blakely ini pengen nikahin si Alice. Tapi si Alice ini kehilangan anaknya karena pas lagi cekcok sama si Blakely ini. Nah, ditonjok sama dia perutnya, akhirnya sampai keguguran. Si Alice ini dendam sama si Blakely ini di April 1955. Tepatnya pada hari Minggu, si Alice ini nyarilah si Blakely ke rumah temennya. Pas nyampe, ternyata si Blakely udah masuk ke mobilnya terus jalan gitu. Si Blakely ini nggak ngeliat ada si Alice ini jalan akhirnya dia. Nah, si Alice yang ngeliat langsung bayar taksi. Pak, kejar tuh, Pak. Kejar itu tuh. Mobil itu. Kayaknya udah sampai lah di si Blakely ini berhenti di suatu tempat di rumah temennya. Pas jam 9.30 malam, pas si Blakely sama si temennya ini keluar. Nah, pas lagi nyari kunci mobil, si Blakely ini, aduh, kunci mobil kemana nih katanya. Semoga si Alice nih ngeluarin pistolnya, fotonya kayak gini. Nah, pistol, tembak. Tembakan pertama meleset, tembakan kedua jeder, mati. Enggak mati sih. Si David Blakely ini jatuh di trotoar. Terus dengan santainya, dengan jalan mempesona, si Alice ini nyamperin, tuk. Terus ditembak lagi 3-5 tembakan. Cuma jaraknya setengah inci dari punggung si Blakely. Jeter. Matilah si Blakely di situ. Mati dia. Akhirnya di situ si temennya si Blakely ini yang ngeliat, dia akhirnya lapor polisi. Nah, Blakely ini akhirnya dibawa ke rumah sakit, sedangkan si Alice ini dibawa ke kantor polisi yang gak bertugas dan diserahkan ke kantor polisi setempat. Ya, di situ dia ditahan. Beberapa hari setelah itu persidangan dilaksanakan, tapi persidangan ini cuma percobaan doang, kayak cuma standar aja gitu. Dan akhirnya pas ditanya, apa tujuan kamu nembak si Blakely, katanya gitu. Sama penasihat hukum ditanya kan, katanya udah jelas lah saya pengen bunuh, katanya gitu. Abis itu ya udah, akhirnya sama hakim vonis hukuman mati dengan cara digantung, tok gitu. Tapi belum selesai sampai di sini. Dia itu minta penangguhan, tapi ditolak. Di situ pada tanggal 13 Juli 1955, Ruth Alice dihukum mati.
di London, Inggris. Dieksekusi sama Algojo cuma 12 detik doang. Iya, 12 detik. Tapi mayatnya digantung gitu aja selama 1 jam. Ibunya Alice ini ditemukan tidak bernyawa di flatnya. George ini juga bunuh diri di hotel tempat dia tinggal pada tanggal 2 Agustus 1958, sedangkan ibunya meninggal di flatnya pada tahun 1969. Nah, dia ini kan punya putranya kan namanya Andy. Nah, Andy ini pas 10 tahun, dia tuh gantung diri juga pada tahun 1982. Oh ya guys, kalau kalian merasa hubungan kalian udah nggak beres, banyak dari kalian sendiri atau dari pasangan kalian udah ngomong macem-macem, udah ngomong kayak toxic relationship, sebaiknya aku sih menyarankan untuk bilang ke pacar kalian kalau jangan dibiasakan ngomong kasar ke orang yang kamu cinta. Ini jadinya kebiasaan. Ya, Jangan lupa untuk klik like, komen apalagi video yang harus aku buat, and subscribe. Jangan lupa juga untuk di-share ke media sosial yang kalian punya. See you in the next video. Dadah.